Oke, shalom sahabat Sabda. Senang sekali kami berdua bisa berjumpa dengan sahabat Sabda dalam Sabda Live di hari ini. Nah, kali ini saya Bima dan rekan saya, Nehemia. Kami berdua dari Divisi Sabda Media ingin berbagi tentang satu topik yang juga dapat dipakai untuk memaknai Natal secara kreatif pada tahun ini. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana film dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mewartakan kisah abadi Allah kepada manusia dalam topik Bioskop Natal Festival Film Abadi. Kalau dilihat dari judulnya, Bioskop Natal atau Festival Film Abadi, mungkin kita membayangkan tentang bioskop yang pada umumnya ya, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, yaitu tempat untuk menonton film. Ya, memang betul, bioskop adalah tempat untuk kita nonton film pada umumnya. Namun sekarang kita akan memperluas lagi bahwa bioskop adalah tempat di mana kita dapat menyaksikan film, ya. Dan pada Natal kali ini kita dapat melakukan acara nonton film bersama di rumah, bersama keluarga atau di gereja, bersama kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja kita masing-masing dalam masa pandemi ini karena masih ada pembatasan kerumunan. Dan film apa saja yang akan dapat kita lihat dan hal-hal apa saja seputar film yang perlu kita pelajari bersama, khususnya dalam perkembangan untuk pekabaran Injil. Nah, sejak dahulu, film menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menghibur, mengedukasi, atau mensosialisasikan sesuatu dengan cara yang menarik. Film juga menjadi ladang bisnis yang sangat bagus untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal festival, mungkin kebanyakan dari kita sudah sering gitu ya mendengar apa itu festival gitu. Tapi di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu festival itu. Menurut Wikipedia gitu, festival merupakan hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah itu. Jadi arti dari festival sendiri mempunyai makna khusus gitu, di mana ada peristiwa penting dan bersejarah. Jadi intinya yaitu penting dan bersejarah. Lalu apa yang dimaksud dengan festival film? Nah, festival film sendiri merupakan suatu presentasi yang terorganisasi dan diadakan di satu atau lebih bioskop atau tempat pemutaran film. Biasanya diadakan di satu kota atau wilayah saja gitu. Nah, bicara-bicara soal festival film ini, di tahun 2020 ini festival film khususnya di Indonesia sudah berjalan ke 40 tahun gitu. Jadi sudah cukup lama festival film ini digagas gitu. Nah, tepatnya tahun ini diperingati festival filmnya tanggal 5 Desember 2020 yang lalu gitu. Tetapi ada yang berbeda di tahun ini karena adanya pandemi, maka festival film dilakukan secara virtual. Oke, kalau begitu ya nih, ketika kita berbicara tentang festival film abadi, itu berarti ada berbagai film ya, dan memang benar, tidak sedikit dari kita yang tahu bahwa memang tersedia banyak sekali pilihan film seputar kisah Alkitab yang juga bisa kita tonton. Dan itulah film-film yang film-film abadi yang tidak akan lekang kisahnya oleh waktu. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal itu, mengenai topik kita saat ini, kita akan melihat secara singkat terlebih dahulu mengenai definisi, sejarah, dan manfaat dari film itu sendiri, sehingga kita dapat belajar mengapa film itu penting sebagai salah satu cara untuk mengabarkan kasih abadi Allah kepada manusia. Nah, ternyata dunia perfilman ini juga diatur di dalam undang-undang negara kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992. Perfilman film ini adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa, pandang hingga dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi gitu. Nah, ini merupakan pengertian film menurut undang-undang, tetapi ada juga pengertian film menurut berbagai sumber, salah satunya adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Film merupakan lakon atau cerita gambar hidup gitu. Jadi lebih bersifat ke animasi yang bergerak-bergerak. Terus dari sumber lain, dari Wikipedia juga mengatakan bahwa film merupakan serangkaian gambar diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak gitu. Jadi lebih tepatnya gambar yang digerak-gerakkan.
Nah, dari beberapa pemaparan tentang pengertian dan definisi film-film ini, nah, kami dapat menyimpulkan bahwa film itu karya seni yang memberikan gambaran hidup mengenai suatu cerita yang dilakonkan dalam gambar bergerak. Nah, dari kita sudah melihat pemaparan dari festival film, dari pengertian film sendiri, pastinya ada teknologi yang bekerja di balik latar belakang ini ya, Mas? Ya, betul sekali nih. Film juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Dulu untuk menikmati film, teknologi yang digunakan cukup merepotkan. Bapak Ibu bisa lihat ini slide-nya, sangat besar, sulit dibawa kemana-mana, dan tidak efisien. Nah, semakin ke sini perkembangan semakin baik dari segi kepraktisan maupun kecanggihan. Perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab juga mengapa sampai saat ini film berkembang begitu luar biasa. Tidak terkecuali film-film Kristen atau film yang berkisah tentang Alkitab. Nah, dari kita sudah melihat sejarah singkat ya Bapak Ibu, bagaimana perkembangan film yang cukup pesat pada teknologi perfilman gitu. Nah, lalu kita melihat apa sih manfaat film gitu dalam secara umum, apa manfaat film gitu. Nah, menurut salah satu tokoh perfilman yaitu Jane Austen mengatakan bahwa manfaat film ada beberapa, yaitu yang pertama adalah untuk membantu untuk kita belajar gitu. Nah, di sini saya ambil contoh gitu film kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, di sini ada nilai-nilai penting yang bisa kita dapat gitu. Jadi dapat nilai penting dan tidak membosankan, itu lebih asiknya menonton sambil belajar gitu. Nah, udah banyak contoh-contoh film-film dokumenter lainnya yang sekarang diperfilmkan dan sudah semakin berkembang. Kemudian yang kedua adalah membantu untuk menghargai karya seni. Seperti yang definisi film yang sebenarnya tadi, ada yang menyinggung karya seni gitu. Nah, memang film ini merupakan salah satu karya seni yang patut dihargai gitu, karena banyak dari kita mungkin yang tidak sadar bahwa perkembangan dari perfilman ini sendiri berkembang pesat gitu, dari dulu awalnya tadi dengan alat yang istilahnya besar dan merepotkan, tapi sekarang akan lebih simpel karena sudah ada teknologi-teknologi yang baru gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya mendorong perubahan sosial, di mana banyak film-film yang menanamkan nilai-nilai untuk kita istilahnya apa ya? Contohnya melestarikan lingkungan atau mencintai bumi kita. Banyak film-film yang mengangkat tentang tema ini gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah membantu mengatasi waktu sulit. Waktu sulit di sini diartikan sebagai depresi bisa, atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang jenuh saat kerja ataupun saat menjalani aktivitas, mungkin dengan film ini Bapak Ibu bisa lebih fresh atau lebih bisa apa ya istilahnya menikmati hidup gitu. Nah, ini adalah keempat manfaat yang dipaparkan oleh salah satu tokoh perfilman gitu. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami manfaat-manfaat film lainnya dan pastinya itu sangat bermanfaat gitu, karena film bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga kita bisa belajar, menghargai karya seni, perubahan sosial, dan mengatasi masa-masa sulit kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau secara umum ya gitu, film biasanya identik dengan bioskop. Pastinya itu bioskop tempat kita nonton film, kemudian popcorn sebagai makanan kita biar nggak kelaparan saat kita nonton, ataupun film identik juga dengan kamera di mana sebagai alat untuk kita menonton film gitu. Nah, lalu selanjutnya, ini dia. Mengapa film penting dalam pelayanan kekristenan? Oke, untuk menjelaskan hal ini diambil dari ini ya, Jesus Film Project. Ada beberapa hal yang menyebutkan pentingnya film dalam pelayanan kekristenan. Yang pertama, karena film menyentuh hati dan menghancurkan penghalang. Jadi dengan melihat film kan itu gambar hidup ya Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana film itu juga diciptakan untuk mendramalisir. Jadi dari drama-drama yang disediakan itu dapat menyentuh hati seseorang di dalam ketika kita boleh melihat film tersebut. Selanjutnya, film menghidupkan cerita dengan cara yang melampaui komunikasi tertulis. Ini benar terutama dalam budaya lisan, ketika komunikasi tertulis jarang terjadi,
orang melihat kehidupan Yesus digambarkan di layar dan itu akan mengubah hidup kita semua. Yang ketiga, film adalah titik nyala budaya. Dalam hitungan menit, film dapat melintasi dunia dan memicu percakapan. Film melintasi hambatan komunikasi baik secara budaya maupun geografis karena film secara visual kita dapat melihatnya. Lalu yang itu tadi adalah beberapa hal mengapa film penting gitu dalam pelayanan kekristenan gitu. Jadi bukan hanya sebagai yang tadi disebutkan di atas, belajar, menghargai karya seni, perubahan sosial, dan untuk hiburan saja gitu. Tapi hal ini juga penting gitu dalam pelayanan kekristenan, bagaimana kita menginovasi media-media baru untuk melanjutkan pelayanan kita itu. Nah, ngomong-ngomong soal pelayanan kekristenan, ini film Abadi. Jadi film Abadi ini mengisahkan apa ya? Yang dimaksudkan Abadi ini dari mana kita melihat kisahnya Yesus sendiri yang lahir dan menciptakan karya keselamatan yang tidak akan lekang oleh waktu. Jadi di mana kita sudah diselamatkan, maka kita juga mengabarkan itu dengan berbagai media gitu. Salah satunya yaitu film ini sendiri gitu. Nah, lalu ini adalah sejarah singkat tentang film dalam pelayanan kekristenan gitu. Nah, di sini ada satu tokoh yang bernama David Livingstone. Nah, Pak David ini menggunakan teknologi Magic Lantern atau dikatakan juga sebagai lentera ajaib. Pada tahun 1800-an, beliau menggunakan alat ini sebagai media penginjilan di Afrika. Jadi kalau gambarannya seperti di gambar ini ya Bapak Ibu, ini ada kertas bening bergambar dan di sini ada cahaya nanti yang akan dimunculkan, kemudian disorot dan gambarnya ini akan bergerak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Magic Lantern ini semakin tidak populer gitu. Makin banyak teknologi-teknologi baru, bioskop-bioskop mulai bermunculan, terus film-film yang lebih modern kembali bermunculan lagi, film-film Kristen. Maka ada satu tokoh yaitu Herbert Booth, di mana dia mengklaim bahwa dirinya pertama kali yang menggunakan film Kristen ini sebagai media penginjilan gitu, yaitu pada tahun 1899. Jadi popularitas dari Magic Lantern yang tadi itu cukup lama itu, cukup hampir 100 tahun, satu abad, di mana mulai berkembang munculnya film-film baru ini gitu. Nah, setelah munculnya film dan bioskop ini selama bertahun-tahun, banyak orang Kristen mulai menggunakan film untuk tujuan mereka sendiri. Dulu kalau Magic Lantern ya, itu digunakan untuk menginjili atau melayani sesama, tetapi ini ketika adanya bioskop atau film digunakan untuk kebutuhan atau pelayanan dirinya sendiri. Gereja menerima kenyataan bahwa media perfilman telah memberi kontribusi bagi pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Lewat film-film yang bermutu, kita dapat belajar untuk hidup yang baik dalam keluarga, relasi antar pribadi, dan dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Saat ini kita akan melihat ya Bapak Ibu beberapa contoh film Kristen yang populer, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah melihatnya. Saya minta dari admin untuk video yang pertama. Hithe hivo denale dena, kokavel dna a faith lekom, antun, hivo lekom.
Tinda undi ehwe ana arth kosta. Bapak Ibu mungkin sudah hampir semuanya ya yang di sini sudah pernah melihat film The Passion of the Christ. Nah, film ini mengisahkan tentang mengenai penangkapan, pengadilan, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus dan peristiwa-peristiwa yang secara umum dikenal sebagai masa penderitaan Yesus. Nah, film ini diproduksi dan disutradarai oleh Mel Gibson. Ada cerita menarik di balik pembuatan film ini ya Bapak Ibu. Dari film ini sebagai film independen terlaris dalam sejarah dan dilansir dari kapanlagi.com, film ini meraup 70 juta penjualan tiket hanya dalam 3 hari sejak dirilis di bioskop. Dan akhirnya film ini berhasil dinobatkan sebagai film independen terlaris saat ini. Cerita menarik di balik film ini dari pemeran tokoh Yesus yang diperankan oleh Jim Caviezel. Dalam memerankan film ini, Jim Caviezel juga mengalami penderitaan atau mengalami cedera dalam proses pembuatan film. Dia mengalami luka ketika memikul salib itu karena salibnya benar-benar dibuat seperti mirip seperti ketika salib Yesus yang digunakan Yesus pada waktu itu. Jadi kalau saya baca Jim Caviezel saat itu mengalami pergeseran tulang punggung karena melakukan adegan pemanggulan salib ini, dan itu katanya membuat suatu yang luar biasa, sempat beberapa penundaan dari pembuatan film ini. Nah, selain itu pada waktu penyaliban Bapak Ibu, ketika adegan penyaliban itu kan juga terjadi ini ya Bapak Ibu, mendung kan. Mendung itu sebenarnya bukan efek dari film ini, tetapi memang benar-benar terjadi pada waktu pembuatan film tersebut. Bahkan ketika adegan Yesus disalib sudah disalibkan di atas itu terjadi kilat yang menyambar, dan si Jim Caviezel sebagai pemeran Yesus, dia sebagai orang yang berada di tempat yang tertinggi di atas kayu salib pada waktu itu sempat tersambar petir, tetapi karena kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Nah, dari banyaknya kejadian yang tak terduga dalam penggarapan film tersebut, banyak di antara para kru dan para aktor yang beralih agama menjadi Kristen. Salah satu orang yang bertobat adalah seorang ateis yang berperan sebagai Yudas Iskariot, namanya adalah Luca Lionello. Nah, Bapak Ibu, dari pembuatan film ini saja sudah menjadikan dampak bagi para kru maupun para pemeran pada waktu itu. Nah, kita juga lihat sendiri film The Passion of the Christ ini juga menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana seseorang bisa memahami secara penuh penderitaan Kristus untuk menyelamatkan hidup kita atau kita dari dosa, akibat dosa-dosa kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta admin untuk share film yang kedua. Kita akan melihat lagi contoh film yang kedua, mungkin dari admin. All this stuff is temporary. Money, success, even life is temporary. Jesus, that's eternal. And that's it? That's it. That's what we're going with. I'm Professor Radisson. This is Philosophy 150. This semester I propose that we refuse to waste our limited time together debating the existence of the big man in the sky. Fill in the papers I've just given you with 3 little words. God is dead. I can't do what you want. I'm a Christian. We've gotten your results back. You have cancer. The answer's simple. Drop the class. Like it's something that God wants me to do. I can't just turn away from it. You really should go see Mom. What's in it for me? If you cannot bring yourself to admit that God is dead, then you will need to defend the antithesis. Here he
here because that voice inside you isn't happy with the choices everyone else wants you to make. It's not easy, but it's simple. Mr. Wheaton, are you ready? We're going to put God on trial. What do you say to people who don't believe? If we disown him, he'll disown us. Do you think you're smarter than me, Wheaton? Do you think there's any argument you can make that I won't have an answer for? In that classroom, there is a God, and yet I'm him. It doesn't seem quite fair to me. I can't help it if the boy wants to make a fool out of himself. Look, I know I am in the minority here, but I actually believe in God. I think you're here kind of hoping that this stuff is for real. We pray for you. To me, he's not dead. He's alive. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You just want to ensnare Tapi, them in your dan- negative superstition. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah film yang berjudul God's Not Dead. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihatnya. Ya, judulnya kalau terjemahan Indonesia Allah Tidak Mati. Adalah sebuah film drama Kristen yang ditayangkan pada tahun 2014, disutradarai oleh Harold Krang, yang dibintangi oleh Kevin Sorbo, Shane Harper, David R. White, dan serta Dean Cain. Nah, dalam film ini diluncurkan di gedung-gedung bioskop pada 24 Maret 2014 oleh Pureflix Entertainment. Dari skenario film ini ditulis oleh Kerry Solomon. Dari film ini menceritakan bahwa ada seorang mahasiswa yang di situ percaya kepada orang yang mahasiswa takut akan Tuhan menghadapi dosennya yang seorang dosen filsafat yang seorang ateis tidak percaya kepada Kristus. Mahasiswa ini membuktikan kepada dosennya dan juga kepada teman-temannya yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh dosennya bahwa Allah itu tidak ada, meyakinkan mereka sampai akhirnya di akhir film ini nanti dosen bahkan teman-temannya juga percaya bahwa Kristus atau Allah itu ada. Ini film yang menarik, bisa direkomendasikan bagi Bapak Ibu juga untuk menonton bersama keluarga maupun jemaat yang ada kelompok kecil ya, jemaat kelompok kecil di gereja Bapak Ibu masing-masing. Nah, film ini juga dulu waktu pelayanan di mahasiswa, saya pernah memutarkan juga bersama teman-teman mahasiswa, memutarkan film ini dan responnya baik sekali bagi teman-teman mahasiswa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa contoh film gitu yang bertemakan kekristenan gitu. Tapi sekarang kita akan melihat beberapa contoh film yang bertemakan Natal gitu. Karena kan kita menjelang Natal ada beberapa film yang akan bermunculan gitu. Jadi kita akan melihat contoh cuplikan videonya. Silakan admin. Mariam. Buch. Ja, klar. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh video di mana kisah tentang kelahiran Yesus untuk yaitu tadi perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem untuk
melakukan perjalanan, dan di situ ada kelahiran Yesus, di mana di sini juga diceritakan betapa sakralnya peristiwa itu gitu. Peristiwa saat itu kita juga bisa melihat betapa sukacitanya para orang-orang bijak sujud di terang abadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Juga kita bisa melihat betapa kekaguman para gembala pada saat itu menyaksikan Yesus kecil lahir di kandang domba itu. Kemudian selanjutnya, nah ini silakan teman-teman admin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Oke, nah ini tadi merupakan salah satu film yang diproduksi oleh Lumo Christian Film gitu. Nah, berjudul The Nativity itu. Jadi di sini diceritakan bahwa ada peragaan yang menakjubkan dalam film ini, yaitu bagaimana Yusuf, sang suami Maria, yang menemani Maria sampai pada kelahiran Yesus sendiri, di mana di sini ada juga peragaan-peragaan yang sangat menakjubkan yang digagas oleh produksi dari film ini itu. Nah, ada yang menarik dan spesial dari film ini itu, yaitu menjadikan Injil sebagai naskah aslinya itu, tanpa diedit, dan menjadikan ini sebagai salah satu hal yang spesial gitu. Jadi semisal diambil dari salah satu Injil gitu, Injil Matius, Markus dan lain sebagainya, tanpa diedit, jadi menambahkan bahwa kesan Natal yang sesungguhnya diperfilmkan dalam film ini itu. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh film ya Bapak Ibu, dari film bertemakan kekristenan, ada juga film yang bertemakan Natal secara spesifik gitu. Tetapi itu lagi-lagi hanya rekomendasi bagi Bapak Ibu yang ingin menonton film atau mencari film, bisa mungkin menggali lagi, karena banyak film-film di luar sana yang bertemakan Natal dan kekristenan pastinya gitu. Nah, kami juga di sini paket Natal, bioskop paket Natal juga tersedia di paket Natal 2020. Di sini juga ada beberapa cuplikan-cuplikan video seputar Natal atau bertemakan Natal. Ya, salah satunya dari Lumo tadi, itu juga ada di paket Natal 2020 ini di kategori bioskop. Ada juga dari Tetelestai Indonesia, ada dari Tetelestai, ada dari Kingston, ada dari The Bible Project, dan King of Glory, dan masih banyak lagi cuplikan-cuplikan video yang ada di paket Natal ini. Dan video-video di paket Natal ini akan berganti setiap hari gitu Bapak Ibu. Jadi otomatis akan mengikuti hari pada tab di paket Natal ini gitu. Oke, jadi kalau biasanya kita melihat bioskop atau film itu di bioskop, sekarang kita bisa nikmati di rumah kita masing-masing atau di gereja dengan jemaat yang lain ya. Ya. Jika dahulu masih dapat dilakukan di tempat terbuka atau mengundang banyak orang, tapi memang sekarang karena keterbatasan dan ada pembatasan juga untuk kegiatan nonton film, bisa Bapak Ibu lakukan bersama keluarga atau jemaat yang benar-benar pengen mengenal tentang cerita dari kelahiran Yesus. Nah, perayaan Natal pada masa pandemi ini juga membuka berbagai kesempatan besar untuk merayakan secara kreatif, salah satunya dengan menonton film-film abadi bersama. Setelah itu kita dapat berbagi berkat juga
yang Tuhan berikan melalui film ini, dan bagaimana film tersebut Tuhan mengingatkan kita akan firman-Nya atau akan kasih-Nya. Jadi tidak hanya sekedar menonton saja, tetapi dengan menonton ini kita bisa berbagi berkat atau hal-hal apa yang Tuhan berikan dalam menonton film yang kita dapatkan dalam menonton ini, sehingga kita dapat ceritakan juga kepada orang lain. Iya. Oke. Nah, ini adalah sumber-sumber kami mengambil dari beberapa bahan gitu ya, Bapak Ibu bisa jadi referensi. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.